Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Neni Damai. Di video kali ini saya akan bahas latihan soal-soal untuk KSM provinsi untuk Madrasah Ibtidaiyah untuk bidang IPA terintegrasi. Di sini ada 40 soal yang akan saya bahaskan. Nah, akan saya bagi dalam dua part. Untuk part pertama ini untuk soal 1 sampai 20 yang isinya adalah semua tentang soal-soal fisika. Baik, langsung saja saya lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu dalam bentuk bahasa Arab, yang mana kalau saya lihat itu ada 9800 J, itu saya anggap sebagai energi, yaitu 9800 J. Kemudian ada 100 gram, berarti itu saya anggap sebagai massa dengan 100 kg. Kemudian ada gravitasi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Berarti gravitasi adalah 9,8 lah. Kita udah ketemu nih, ada energi, ada massa, ada gravitasi. Nah, kalau yang ditanyakan itu adalah berapa tinggi badan kalau nggak salah ini. Intinya ditanya tinggi. Kalau sudah ada komponen, ada energi, ada massa, ada gravitasi, yang ditanya itu adalah H, berarti kita gunakan rumus energi potensial, di mana energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Berarti yang ditanya itu adalah yang H. Kita lanjut masukkan, substitusikan angka-angkanya. Energi potensial atau energi yaitu 9800. 9800 sama dengan massa yaitu 100 dikali gravitasi 9,8, 100 dikali 9,8 dikali H. Karena yang kita cari adalah yang H. Hasilnya adalah 9800 sama dengan 980 kali H ini ya, 100 dikali 9,8 hasilnya adalah 980 dikali H. Berarti untuk mencari H, kita bagi 9800 tadi dibagi dengan 980, hasilnya 10. Jadi jawabannya adalah 10 meter. Jadi jawabannya adalah C. Oke, saya lanjut ke soal yang kedua. When an object is given a force of 30 Newton, 13 Newton, artinya adalah di sini F atau gayanya adalah 30 Newton dengan accelerate percepatan itu 3 meter per second kuadrat. Nah, jika objek ini diberi dengan gaya 55 Newton, itu berapa kecepatannya? Ini sebenarnya adalah nilai sebanding. Berarti kalau ada gaya kita bandingkan aja gaya pertama dibanding dengan percepatan pertama, yaitu 30 dibanding 3 sama dengan gaya kedua F2 dibanding dengan kecepatan kedua. Nah, kecepatan kedua ini yang mau kita cari. Kita cari di sini, berarti gaya pertama 30 dibagi 3 sama dengan 55 dibagi percepatan yang kedua. Hasilnya adalah 30 dikali ini sama dengan 55 dikali yang 3. Berarti 30 dikali kecepatan yang kedua sama dengan 165. Jadi kecepatan yang keduanya ini dengan gaya 55 ini hasilnya adalah 165 dibagi 30, hasilnya 5,5. Jadi jawabannya adalah D. Jadi jawabannya D. Oke, untuk soal yang ketiga, data perubahan kecepatan sebuah benda yang bergerak lurus disajikan seperti dalam tabel berikut. Ada 4 benda dengan masing-masing masanya 8, benda kedua 8, 10, 10 dengan kecepatan awal itu ada 2, kemudian 0, kemudian 3, kecepatan akhirnya masing-masing benda itu 4, 5, 4, 6. Nah, usaha yang paling besar dilakukan oleh benda nomor berapa? Jadi kalau dia pertanyaannya dalam bentuk tabel ini, cukup kita cari aja masing-masing benda itu nilai usahanya berapa. Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, yang mana rumus energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Jadi karena dia perubahan, berarti setengah m kali kecepatan akhir dikurang dengan setengah kali massa kecepatan awal dikuadratkan.
Jadi rumus sebenarnya adalah dari perubahan energi kinetik ini, yaitu setengah dikali M dikali kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat. Jadi kita tinggal masukin rumus aja ke masing-masingnya. Kita lihat cari yang pertama. Yang massa nomor 1 ini atau benda nomor 1 ini, nilai usahanya adalah setengah dikali 8 massa, kemudian dikali kecepatan akhir 4 kuadrat dikurang kecepatan awal 2 kuadrat sama dengan 48 J. Itu pun cara mencari massa benda yang seterusnya juga sama. Rumusnya hasilnya adalah benda kedua itu 84 J, benda ketiga itu 80 Joule atau J. Kemudian benda keempat itu hasilnya 135 Joule. Jadi mana usaha yang paling besar? Itu adalah benda keempat. Jadi jawabannya adalah D4. Oke, itu soal keempat. Soal keempat itu saya skip. Soal kelima juga tidak saya yang kelima saya carikan. Mana soalnya adalah sebuah ampermeter dan voltmeter dipasang pada suatu rangkaian elektronika seperti pada gambar. Jika ampermeter menunjukkan skala 0,7 ampere, ini berarti kuat arus ya, kuat arusnya 0,7 ampere, maka nilai yang terbaca pada voltmeter adalah berapa nilai yang terbaca di sini yang di voltmeter? Intinya adalah yang ditanya di sini. Kalau ini adalah nilainya tadi 0,7. Nah, kita lihat dulu hambatan masing-masingnya ini rangkaiannya apa? Ini yang sebelah sini ini rangkaiannya adalah paralel. Kita cari dulu hambatan penggantinya. Berarti hambatan paralelnya adalah dengan rumus 1 per hambatan paralel sama dengan 1/4. Ini ohmnya 4, berarti 1/4 ditambah dengan 1/3. Dimana hasilnya nanti adalah 3 ditambah 4, karena kita samakan penyebutnya sama dengan 7/12, atau rangkaian paralelnya itu kita balik ya, karena untuk menghilangkan dia menjadi rangkaian paralel itu 12/7. Sehingga R total itu adalah gabungan dari nilai ini, karena nilai ini tadi sudah kita dapat 12/7 digabung dengan yang seri ini. Jadi dia rangkaiannya jadi seri kan, karena ini nilainya udah dapat hambatannya digabung dengan ini, jadi nilainya adalah seri. Berarti R totalnya sama dengan 12/7 ditambah 3, karena nilai ini 3. Hasilnya adalah kita samakan penyebut 33/7. Udah dapat ya hambatannya, nilai R-nya. Nah, baru kita masukkan untuk mencari nilai voltmeter. Itu rumusnya adalah sama dengan V sama dengan kuat arus dikali hambatan atau I dikali R. Dimana kuat arusnya di sini adalah 0,7, kita masukkan 0,7 dikali nilai R total yang kita dapat tadi adalah 33/7. Hasilnya adalah 3,3. Jadi jawabannya 3,3 volt. Jadi jawabannya adalah yang B, 3,3 volt. Baik, saya lanjutkan soalnya. Itu ada beberapa soal yang saya skip karena saya panjang cara menjawabnya, dan itu juga saya ragu dengan jawabannya, takutnya saya salah, makanya saya skip. Saya lanjut ke soal yang ke-10. Angin merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan keberadaan angin. Dengan angin, seorang hamba mengetahui betapa agungnya Allah, zat yang mengatur angin. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Angin juga bisa membawa bencana dalam kehidupan sehari-hari seperti pada kasus berikut ini. Nah, intinya adalah kalau ada pertanyaan yang seperti ini, kamu sebenarnya cukup baca di bagian terakhir, karena soal itu inti pertanyaannya ada di bagian akhir. Kalau bagian di atas ini cuma sebagai pengantar. Jadi kita langsung aja jawab atau baca soalnya langsung. Data analisis BMKG menyatakan bahwa gaya angkat yang dapat menyebabkan atap rumah terlepas adalah 720 Newton per M karat. Kita gaya angkat itu kita lambangkan aja dengan F. Dengan F atau FA gaya angkat. Jika massa jenis udara atau rumusnya adalah rho, massa jenis ini
adalah lambangnya rho. Kita bacanya rho atau ini dia, yang ini. Dan kelajuran aliran udara sepanjang permukaan atap adalah 20 meter per second. Itu adalah V1-nya. Maka kelajuran aliran udara di sepanjang permukaan atas itu adalah V2. Kelajuran udara atau kita kodekan dengan V2. Berapa? Kita cukup masukkan ke dalam rumus bahwa rumus untuk gaya angkat gaya angkat pada udara, gaya angkat pada permukaan atap bawah atau atas itu adalah F sama dengan setengah kali rho atau massa jenis dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, yang mana V2 kuadrat inilah yang akan kita cari, yaitu berupa kelajuan aliran udara di permukaan atas atap. Hingga kita masukkan ke dalam rumus itu, F tadi adalah 720, gaya angkatnya ada 720, berarti 720 sama dengan setengah dikali rho, rho-nya ada 1,2 kg per meter kubik, dikali V2 kuadrat dikurang 20, karena 20 tadi adalah kecepatan laju alir udara di atap atas. Atap bawah berarti V1. 20. Kita masukkan 720 setengah dikali 1,2 itu adalah 0,6 dikali V2 kuadrat dikurang 400 karena 20 kuadrat adalah 400. Kita turunkan lagi, 720 sama dengan 0,6 V kuadrat, kita kalikan ke dalam ya, dikurang 240. 0,6 kali 400 kan 240. Berarti ini kita pindah ruaskan ke sini menjadi plus 720 tambah 240 berarti menjadi 960 sama dengan 0,6 V kuadrat. Nah, V kuadratnya berapa? Berarti 960 dibagi 0,6 sama dengan 1600. Nah, karena dia V kuadrat, berarti untuk mencari V saja kita akarkanlah 1600 tadi, sehingga hasilnya adalah 40 meter per second. Jadi kecepatan laju alir udara di permukaan atas atap itu adalah 40 meter per second. Jadi jawabannya adalah C. Baik, akan saya lanjutkan untuk soal nomor 11. Ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang listrik sebagaimana kasus yang tersaji pada gambar berikut ini. Kita lihat ada rangkaian listrik, itu ada ampere meter 1, ampere meter 2 itu hambatannya 20 ohm, di ampere meter ketiga itu 30 ohm. Ammeter A1 dilewati arus 5 ampere, ini berarti 5 ampere. Kemudian tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati terkait dengan listrik dan besarnya arus yang melewati ammeter A3. Jadi arus di sini berapa? Ingat, kita lihat dulu rangkaian listriknya. Rangkaian listrik ini ke sini itu adalah paralel, makanya kita cari dulu hambatan penggantinya berapa. Berarti sama dengan rumus mencari hambatan pengganti paralel tadi, yaitu 1 per RP atau hambatan paralel sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 30, kita samakan penyebutnya, hasilnya adalah 3 tambah 2 per 60 sama dengan 5 per 6, atau RP aja berarti kita balik, 60 per 5 sama dengan 12 ohm. Berarti hambatan ini sebesar ini adalah 12 ohm. Kita masukkan ke rumus, bahwa rumus untuk mencari tegangan potensial itu V sama dengan kuat arus dikali R. Karena kuat arus yang masuk ke sini adalah itu kan dari yang 5 ampere ini ke sini. Karena dia paralel, itu harusnya kuat arus A3 ditambah dengan A5 hasilnya sama dengan 5 ampere. Berarti untuk mencari A3 aja berapa nilainya, kita masukkan aja V sama dengan I kali R. Dimana arus total yaitu 5 dikali dengan R total yang kita dapatkan tadi 12 sama dengan 60 volt. Nah, berarti untuk tegangan total udah kita dapatkan 60 volt untuk kesemuanya. Berarti untuk arus yang melewati A3 aja berapa? Berarti voltase total tadi dibagi dengan hambatan total, yaitu sama dengan 60 hambatan pada A3. Berarti 60 dibagi 3. 60 ini dari V
V total atau beda potensial totalnya dibagi dengan hambatan yang ada pada A3 berarti adalah 30, ya kan? Hambatannya 30 berarti 60 dibagi 30 sama dengan 2 ampere. Jadi jawabannya adalah 2 ampere. Nah, di sini kita bingung. Ini berarti salah, 4 ampere salah, 4 ampere salah. Jawaban kita cuma ada tinggal A dan C karena 2 ampere. Ada di A dan di C juga ada 2 ampere. Masalahnya adalah ayat yang manakah yang benarnya? Kita lihat di bawah ayat di Fussilat ayat 13 yang artinya jika mereka berpaling maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir. Nah, petir di sini itu ada kaitannya dengan listrik. Jadi, jawaban yang kita ambil adalah Quran surat Fussilat ayat 13 dengan nilai 2 ampere. Jadi jawabannya adalah C. Baik, saya lanjut. Soal bagian atas ada beberapa yang saya skip. Saya lanjut ke soal 15. Ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang kalor. Perhatikan data kalor jenis dari 4 zat pada tabel berikut ini. Kalor itu artinya panas. Ada zat tembaga, kaca, besi, aluminium dengan kalor jenis 390, 840, dan 450 dan 900. Dari data di atas terdapat zat-zat berbeda dengan massa yang sama, suhu awal yang sama, dan kalor yang diberikan kepada tiap-tiap zat juga sama. Tentukan ayat Al-Quran berikut yang paling mendekati terkait dengan kalor dengan urutan zat yang paling lambat mengalami kenaikan suhu, zat yang paling lambat mengalami kenaikan suhu sampai yang paling cepat. Oke, rumusnya. Kalor jenis berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Artinya kalau kalor jenisnya kecil berarti suhunya cepat naiknya. Kalau kalor jenisnya besar berarti suhunya lambat naiknya. Paham ya? Jadi urutan zat yang paling lambat mengalami kenaikan suhu yang mana? Otomatis yang memiliki kalor jenisnya yang tinggi. Karena ingat tadi kalor jenis berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Jika kenaikan suhunya lambat berarti kalor jenisnya tinggi. Berarti aluminium untuk peningkatan posisi pertama, kemudian kaca kedua, kemudian besi ketiga, kemudian tembaga keempat. Jadi yang B yang C itu karena dia urutannya terbalik udah bisa langsung kita salahkan. Berarti option jawaban kita cuma ada A dan D. Nah, yang A dan D itu urutannya sudah benar, tapi kita bingung ayat mana yang benar. Nah, kita lihat bahwa dalam surat Al-Waqiah ayat 71 dijelaskan, maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api? Nah, ini api. Api adalah kaitannya dengan panas atau kalor. Jadi, jawaban yang kita ambil adalah Quran surat Al-Waqiah ayat 71, yaitu aluminium, kaca, besi, dan tembaga. Jadi, jawabannya adalah D. Baik, soal ke-16. Ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang optik. Teropong bintang merupakan bagian dari fenomena dalam optik seperti kasus berikut ini. Sebuah teropong bintang dipakai untuk mengamati benda langit dan menghasilkan perbesaran 8 kali, berarti MA-nya sama dengan 8 kali. Untuk mata tidak berakomodasi. Diketahui jarak lensa objektif dengan lensa okuler adalah 36 cm, berarti nilai D-nya atau jarak objektif okulernya adalah 36 cm. Tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati terkait dengan optik dan berapa jarak fokus lensa okuler FOK yang ditanya. Oke, kalau ditanyanya FOK maka kita gunakan aja rumus MA sama dengan jarak fokus objektif dibanding dengan jarak fokus okuler. MA sama dengan FOB atau FOK. Kita masukkan nilai MA 8. Kemudian nilai FOB per FOK kan kita belum tahu. Berarti 8 ini dikalikan ke sini, 8 FOK sama dengan FOB. Kita substitusikan nilai D. Karena rumus D itu kan tadi adalah jarak antara lensa objektif dengan okuler. Berarti FOB ditambah FOK sama dengan kita substitusikan. Substitusikan itu maksudnya adalah kita masukkan nilainya yang mewakili mewakili dari simbol tadi. FOB itu kan sama dengan 8 FOK, ya kan? Ini
8 FOK sama dengan FOB. Berarti FOB itu sama dengan 8 FOK. Berarti FOB kita ganti menjadi 8 FOK. Ditambah FOK. Menjadi D tadi 36. 36 sama dengan 9 FOK. Berarti FOK aja itu adalah 36 dibagi 9. Hasilnya adalah 4 cm. Nah, kalau udah ketemu 4 cm, berarti option jawaban kita cuman tinggal B dan C. Berarti ini salah, ini salah. Cuman bingungnya ayatnya yang mana yang menyatakan tentang optik. Dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran penglihatan. Katanya penglihatan. Optik itu berkaitan dengan penglihatan. Jadi bisa kita pastikan jawaban yang tepat adalah Quran surat As-Sajdah ayat 9 dan nilai jarak fokus lensa okuler 4 cm. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal 18. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Di sini ada 4 ohm yang untuk rangkaian yang A itu ada resistornya 4 ohm, kemudian 1 ohm. Di sini yang B adalah 16 ohm dan 4 ohm. Apabila titik A dan titik B, A dan B disambung dengan kawat penghantar yang memiliki hambatan. Nah, di sini disambung, dia memiliki hambatan 0,004 ohm. Besar kuat arus yang mengalir adalah oke. Jika titik A dan titik B dihubungkan, maka menjadi rangkaian jembatan Wheatstone. Maksudnya adalah jembatan Wheatstone. Kenapa? Karena kan dia digabung nih, dirangkai tadi dengan kawat penghantar. Jika pada titik A dan titik B tidak ada potensial, sehingga arus yang mengalir menjadi 0. Kenapa dia tidak ada potensial? Karena pada jembatan Wheatstone, jika ini dikali ke sini, 4 dikali 4 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Ya kan? Ini dikali ke sini kuning, saya pakai kuning. Ini dikali ke sini hasilnya 16. Kemudian ini dikali ke sini 1 dikali 16. 1 dikali 16 juga adalah 16. Berarti tidak ada beda potensial karena nilainya sama. Kalau dia tidak ada beda potensial, maka arus yang mengalir adalah 0. Karena tidak ada arus yang mengalir karena beda potensialnya sama. Jadi jawabannya adalah 0 ampere. Kamu jawab di sini adalah 0 ampere atau 0 ampere. Ini ingat ya, kalau ada rangkaian listrik yang seperti ini, dia sambungkan dari A ke B, itu adalah rangkaian jembatan Wheatstone namanya. Ini, Wheatstone. Kalau dia hasil kali silangnya sama nilainya 4 kali 4 16, 1 kali 16 16, berarti dia tidak punya beda potensial, maka arus yang mengalir udah pasti 0. Jadi jawabannya adalah 0. Baik adik-adik pejuang KSM untuk tingkat provinsi, itu beberapa soal untuk latihan soal KSM provinsi yang saya ambil dari soal KSM provinsi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Silakan kamu pelajari. Yang kamu pelajari itu sebaiknya bukan isi jawabannya, tapi bagaimana cara mencari atau rumus-rumusnya jika kamu bertemu lagi soal yang mirip atau soal yang sama. Jadi kamu bisa, walaupun diganti angkanya, minimal kamu sudah tahu rumusnya dan tahu cara menjawabnya. Saya doakan kamu yang belajar melalui YouTube channel ini bisa melaju terus ke tingkat provinsi sampai ke nasional. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan terus semangat tetap belajar. Bagi adik-adik yang lulus di KSM menuju provinsi, saya ucapkan selamat dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya untuk video part keduanya, itu bagian khusus biologinya, 20 soal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe. Dan bagi yang udah, silahkan di share atau di like
serta tinggalkan komennya. Terima kasih.